Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi ke rumah aku Nur Hamidah. Nah, alhamdulillah kali ini aku mau upload budgeting bulanan aku seperti biasa. Nah, untuk bulan ini masuk di bulan Juni ya teman-teman. Sebenarnya ini dari kemarin aku udah budgeting tapi baru sempet aku edit. Nah, ini aku lagi unboxing dulu. Ini aku lagi unboxing cover binder gitu ya teman-teman. Ini aku beli yang warna ungu karena sebelumnya itu aku nggak punya yang warna ungu ya teman-teman. Ini murah, harganya cuma 35.000 aja. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam penjagaannya Allah ya, amin. Nah, kali ini aku mau mulai budgeting bulanan untuk bulan Juni 2023 ya teman-teman. Nah, teman-teman udah pada budgeting atau belum? Boleh komen di bawah ya. Nah, kemarin tuh aku udah budgeting di awal-awal ya teman-teman, sekitar tanggal 5-an gitu. Tapi kemarin belum sempet aku edit videonya. Dan ini aku mulai dari evaluasi budgeting aku bulan sebelumnya, yaitu bulan Mei ya teman-teman. Di sini di dompet pintarnya masih ada beberapa sisa ya, walaupun nggak terlalu banyak. Tapi alhamdulillah ini aku udah bersyukur banget karena budgeting bulan lalu itu masih ada sisa. Nah, untuk yang udah habis ini aku catat ya teman-teman. Ini ada sisanya galon dan gas masih ada sisa 44.000. BBM masih ada sisa 50 dan untuk hiburan itu masih ada sisa 100.000. Nah, biasanya untuk hasil evaluasi ini bisa dijadikan ke depannya ya teman-teman. Untuk bulan berikutnya itu bisa dijadikan evaluasi gitu. Ke depannya mana yang harus di plus dan mana yang harus dikurangi gitu ya. Kalau aku gitu teman-teman. Nah, ini aku jumlahin totalnya itu ada 194.000 ya teman-teman. Ini nanti bakal aku masukin ke dalam challenge kalender ya, atau nabung sistem kalender gitu. Nah, teman-teman udah pada mulai nabung belum? Jangan lupa buat selalu sisihkan ya teman, berapapun yang teman-teman ada sisanya, teman-teman bisa langsung aja mulai nabung. Teman-teman gak harus mulai dari angka yang besar ya teman-teman, bisa dari 2.000 per hari, 1.000 per hari bahkan, atau 5.000 per hari. Pokoknya disesuaikan aja sama kebutuhan dan keuangan teman-teman masing-masing ya. Nah, ini yang 194.000-nya langsung aja mau aku masukin tabungan sistem kalender ini. Nah, berhubung sebelumnya itu belum aku isi sama sekali ya teman-teman, baru aku masukin 50.000. Jadi nominal yang aku bulatin itu baru sejumlah 50.000. Nah, tadi udah aku masukin 100.000, terus 50, dan udah aku masukin tadi 20 dan 20 ya, jadi 40 gitu. Ini sisanya ada 4.000 lagi. Ini aku langsung aja tandain ke angka 4 ya teman-teman. Jadi sistem kalender ini caranya masukin uang sejumlah nominal yang bakal kita tandain. Kalau teman-teman masukin 10 berarti teman-teman bisa langsung aja tandain 10 gitu. Kalau teman-teman masukin 50 itu teman-teman bisa tandain untuk tanggal 30 sama tanggal 20 gitu ya teman-teman. Pokoknya jumlah tanggalnya itu sesuai dengan nominal yang teman-teman masukin. Lanjut ini ke bagian budgeting untuk bulan Juni ya teman-teman. Nah, untuk budgeting kali ini menurun ya teman-teman, dari yang bulan sebelumnya itu 3.500.000. Sekarang ini aku budgetingnya kembali ke setelan awal ya teman-teman. Nah, biasanya aku tuh budgeting kalau nggak 26 itu 27, dan sekarang aku mau budgeting untuk anggaran bulan Juni ini adalah 2.600.000. Nah, ini bakal aku masukin atau alokasiin ke dalam pengeluaran tidak tetap ya teman-teman. Nah, untuk anggarannya ini aku dari Pak Suami 2 juta ya teman-teman, dan 600 dari uang aku tambahan gitu. Jadi biasanya yang 2 juta itu aku anggarin buat keperluan rumah tangga ya teman-teman. Sedangkan yang 600-nya itu aku masukin ke dalam sinking fund atau challenge gitu. Pokoknya ini aku utamain dulu keperluan rumah tangga ya teman-teman. Berapapun sisanya nanti bakal aku masukin ke dalam challenge gitu ya. Jadi challenge-nya itu enggak yang muluk-muluk banget gitu ya. Nah, di sini seperti biasa anggarannya masih sama ya teman-teman, cuma ada sedikit yang berbeda, sedikit aku rubah-rubah gitu.
Untuk belanja bulanan seperti biasa 350 masih normal ya. Terus belanja mingguan ini juga normal yaitu 150 per minggunya. Beras, galon dan gas itu yang tadinya 350 ini aku kurangi jadi 300. Terus untuk bensin atau BBM itu yang tadinya 300 itu aku kurangi 50 ya teman-teman. Jadi BBM kali ini 250. Terus skincare dan kebutuhan anak itu masing-masing 100. Hiburan masih 300 dan untuk jaga-jaga juga 200 ya teman-teman. Nah, untuk total pengeluaran tidak tetap ini adalah 2.200.000. Nah, sisa 400-nya itu aku masukin ke saving atau challenge ya teman-teman. Pajak motor 100, hawal mertua 100, dana darurat 100, kurban 50, dan aku masukin juga ke tabungan Syahir 50.000. Nah teman-teman, sebenarnya banyak banget yang nanyain sebelum-sebelumnya ya, kenapa katanya nggak ada iuran listrik, mungkin katanya pakai lilin, terus mungkin nggak punya cicilan rumah katanya ya. Jadi ini aku masukin aja ya teman-teman, yang seharusnya nggak aku share di sosial media gitu. Tapi ini aku cuma sedikit aja kasih jawaban ke teman-teman yang suka nanyain gitu. Jadi selain ngasih aku uang 2 juta per bulan, Pak suami juga punya kewajiban lain, yaitu bayar listrik 100.000, wifi 230, dan Pak suami juga punya cicilan yang nominalnya itu 1.200.000. Terus dilanjut biasanya dari pas gajian Pak suami, itu juga udah langsung ada potongan gitu teman-teman, kayak dana pensiun, tunjangan pensiun, dan koperasi gitu teman-teman. Jadi potongan itu setiap gajian langsung dipotong sama banknya, itu senilai 900 ribuan gitu per bulannya. Jadi total biasanya aku sama Pak suami itu pengeluarannya itu sekitar 5 jutaan gitu teman-teman. Jadi bukan bermaksud teriak ya teman-teman, karena setiap pengeluaran atau pendapatan rumah tangga setiap rumah tangga itu masing-masing berbeda ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing. Kemarin juga ada yang curhat katanya pengeluarannya itu 50.000 per harinya dijatah sama suaminya. Nah kita doakan ya teman-teman, mudah-mudahan kita semua yang dalam sedang merintis atau membangun rumah tangga ini, Allah mudahkan segala urusannya. Allah percayakan kita untuk mengatur uang lebih banyak lagi agar kita merasa cukup ya teman-teman. Karena kalau banyak juga belum tentu cukup gitu ya. Dan sedikit belum tentu kurang, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang terpenting, sepintar-pintarnya kita sebagai istri harus pintar ngatur keuangan. Misalkan teman-teman dijatah 50.000 per hari ya teman-teman, gak mungkin dong teman-teman beli ayam setiap hari gitu sekilo. Pastinya gak bakalan cukup ya teman-teman untuk kebutuhan yang lain seperti sabun, beras, minyak, dan lain-lain, itu gak bakalan cukup. Jadi teman-teman usahakan belinya itu yang sesuai dengan budget. Banyak kok teman-teman di YouTube itu yang mengatur tentang budget keuangan 50.000 per hari, bahkan ada juga yang 20.000 per hari, itu banyak ya teman-teman. Bisa teman-teman pelajari di YouTube, itu banyak ilmunya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah memberikan yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, amin. Nah tadi aku udah masukin ya teman-teman ke dalam dompet pintar. Tadi udah aku masukin semua keperluan tidak tetapnya. Terus dilanjut ini aku masukin ke saving atau ke challenge-nya. Aku masukin ke dalam pos-posnya juga ya teman-teman. Pokoknya teman-teman berapapun pendapatan kita, jangan lupa buat sisihkan untuk nabung ya. Pokoknya tetap semangat, berapapun yang kita tabung, mau 2.000 per hari, 5.000 per hari, berapapun itu sebisa mungkin harus punya tabungan ya teman-teman. Gak apa-apa kita mulai dari yang kecil, nanti lama-lama juga bakal banyak ya teman-teman, asalkan kita juga konsisten. Karena kunci dari nabung itu menurut aku konsisten ya teman-teman. Mau 1 juta per bulan juga kalau kita nggak konsisten ya nggak bakalan kekumpul-kumpul. Tapi kalau kita konsisten 2.000 per hari, insya Allah bakal kekumpul ya teman-teman.
Nah udah selesai itu aku masukin ke dalam dompet pintar dan ke saving atau challenge-nya. Ini dilanjut, ini aku mau bongkar tabungan 20 ribuan yang bulan lalu ya teman-teman. Bulan lalu itu aku belum isi sama sekali, nominalnya masih sama 400 ribu, dan yang 400 ribu ini mau aku masukkan, mau aku pakai gitu. Ini aku mau pakai untuk keperluan, aku tuh masih galau gitu teman-teman, pengen banget beli panci gitu. Nah berhubung ini alhamdulillah masih ada uang tabungan ini, aku bongkar. Jadi rencananya pengen aku beliin panci yang warna lila, karena dulu tuh pernah aku beli panci tapi ternyata yang datang itu pancinya warna pink. Oh ya sebelumnya tadi kan aku udah masukin ke pajak motor ya teman-teman, dan aku juga masukin ke kurban. Ini aku belum tandain untuk kurbannya teman-teman. Ini aku masukin 50 ribu, jadi yang aku coret satu. Terus untuk yang pajak motor ini aku untuk pajak motor tadi aku masukin 100 ya teman-teman. Jadi ini yang aku kotakin itu, yang aku coret itu 10 kotak. Karena nggak kerasa sebentar lagi kalau nggak salah aku bayar pajak gitu loh teman-teman, sekitar bulan November. Jadi aku harus rajin mulai nabung dari sekarang. Nah ini udah selesai ya teman-teman untuk tandain challenge atau sinking fund-nya. Ini juga aku mau rapihin. Oh ya buat teman-teman yang mau beli perlengkapan budgeting, teman-teman boleh langsung klik deskripsi aku ya. Semuanya udah lengkap ya teman-teman. Pokoknya untuk budgeting ini juga teman-teman gak harus pakai binder kayak aku. Teman-teman bisa pakai buku biasa aja. Dan untuk peralatan budgeting juga nggak harus yang wow ya teman-teman. Teman-teman juga bisa pakai dompet pintar yang murah yang harganya cuma 13 ribuan juga banyak ya teman-teman. Atau teman-teman bisa pakai amplop kayak aku dulu waktu aku pertama-tama belajar budgeting. Nah ini aku rapihin dulu ya teman-teman. Alhamdulillah ini aku masih bisa konsisten untuk budgeting setiap bulannya. Nah udah dulu videonya, sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.